Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan fisabilillah semuanya yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita berjumpa bersama channel YouTube Pengamat Debat Apologet ya. Pengamat Debat Apologet adalah channel YouTube yang selalu menyajikan diskusi-diskusi atau debat-debat lintas agama yang sangat menarik, teman-teman ya. Di sini ada debater muslim menghadapi debater dari kekristenan ya. Kita sekarang ini menyajikan sebuah diskusi antara Ustadz Yusuf ya beserta para pendeta ya. Nah ini si pendeta ini ternyata tidak memahami kitabnya sendiri, dan terbukti ya di perdebatan ini malah dia berdebat dengan sesama pendetanya. Nah ini lucu dan kocak ya teman-teman ya, tapi nggak apa-apa, ini bahan buat ilmu kita semuanya, untuk renungan kita semuanya, dan untuk meyakinkan kita semuanya bahwa emang bukannya saya ini ya, di Islam itu udah finish konsep ketuhanan ya, jadi tidak bisa diragukan lagi ya. Dan tidak bisa percaya ya, kalau kita sangat benar-benar percaya Tuhan itu satu, tidak beranak dan tidak diperanakan. Oke, sebelum saya putarkan live-nya, jangan lupa bantu ya, di like, comment, subscribe, dan di share ya, bagi kalian yang ikhlas, yang ridho untuk menge-share atau mensubscribe channel YouTube Pengamat Debat Apologet ini. Oke, kita langsung lanjut ke perdiskusiannya teman-teman. Kesayangan mereka itu Pak Ustaz. Ini ada Pak Dehe ya. Oh, kesayangan mereka Pak Ulus tuh. Menjadi muslim betul ya. Betul. Musik siapa tuh? Ada musik, jangan ada musik. Ada sama si suara pendeta itu. Jangan ada musik, nanti malah kena copyright kena. Nanti. Leon. Pak, betul nggak di Roma 14 nomor 9 ya, syarat jadi Tuhan tuh harus mati dulu gitu lah. Oke, gimana? Coba kamu buka Roma 14 nomor 9. Enggak. Itu keliru penangkapannya. Coba dibaca dulu, coba. Oh ya. Saya cari dulu. Tolong ambil tapi Alkitab. Bentar ya Bang, saya ambil Alkitab dulu. Enggak apa-apa. Ambil Bible dulu lah. Iya, jadi sambil nunggu Alkitab saya suruh orangku ambil. Terus maksudnya apa yang Abang ragukan di dalam Roma itu? Lah, kalau dia ya syarat jadi Tuhan harus mati dulu. Kalau dia nggak mati, batal dong jadi Tuhan. Macam mana pula itu? Kalau syarat Roma 14 nomor 9. Roma 14. Bentar ya. Ayat 9. Ya, coba. Oke, 9. Jadi ini saya pakai Alkitab ya. Alkitab saya. Ya, silakan. Oh, bisa ya, kayak gitu ya. Alkitab Syarat sama jadi Tuhan baca harus ya. mati dulu. Berarti nggak kekal dong ya. Iya. Sebab untuk itulah kasih karunia telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Supaya dia jadi Tuhan kan? Jadi dia mati itu supaya dia jadi Tuhan gitu. Iya. Jadi gini, kalau dia nggak mati boleh gimana? saya bicara? Silakan. Makanya itu yang kita bahas. Saya harus memberi argumen kan. Oke. Jadi gini Bang, Abang harus bisa membedakan apa itu pribadi, apa itu gelar. Maksudnya? Jadi Tuhan mau disebut Tuhan. Jadi Abang harus bedakan dulu pribadi dan gelar. Oh gitu. Pribadi dan gelar. Terus apa hubungannya? Iya. Jadi Tuhan itu Bang, Tuhan itu gelar, bukan pribadi. Kita nggak bahas itu. Gitu. Jadi Abang kan selama ini memikirkan bahwa Tuhan itu pribadi. Enggak, kita nggak bahas itu. Jadi gini Bang, Saya Tuhan, tahu
Tuhan itu Tuhan Bukan, kata saya mau buka kata dulu. kita, Saya mau buka pemahaman kita dulu, tidak Abang. membahas kosakata. Ya, kita tidak membahas kosakata di sini. Yang kita bahas masalah Roma 14 nomor 9, bukan kosakatanya yang kita bahas. Iya, saya tanya dulu Abang, Tuhan itu Abang, menurut Abang itu apa? Nama apa gelar? Tuhan pasti gelar lah. Semua orang juga tahu. Ya sudah. Berarti kalau Yesus disebut Tuhan, kenapa bingung? Nah, makanya yang membingungkan itu kenapa harus mati? Mati dulu baru jadi Tuhan. Yang mati kan bukan Tuhan. Ah? Kayak Yang gimana? mati bukan Tuhan, Tuhan tidak mati. Jadi mati dulu, setelah dia mati bangkit lalu jadi Tuhan gitu. Abang, Tuhan tidak mati. Yang mati Tuhan manusianya. tidak mati. Ya Lalu iya, kenapa? kemanusiaannya yang mati. Roma 14 nomor 9 itu sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya dia menjadi Tuhan. Iya. Menjadi Tuhan. Di sini Menjadi Abang harus Tuhan, tahu ya. menjadi Tuhan. Iya, dengar dulu. Oke. Kristus, ya, Yohanes 1:14 firman sudah menjadi manusia. Jadi Yesus, oke? Nah, ketika dia mati, dia kembali ke naturnya dia sebagai Allah yang tadi itu. Jadi Makanya kita dia bahas harus jadi Yohanes. Tuhan. Dia mati dulu. Kita nggak bahas Ketika dia Yohanes. mati, dia kembali jadi Tuhan. Kita bahas Roma 14 nomor 9. Coba kayak gini nih. Saya baca dulu ya buat ini nih. Buat kamu Bang Leona. Nih, lihat. Roma 14 ya. Nomor 9 tuh. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali. Supaya ia menjadi Tuhan. Tuh. Menjadi Tuhan. Jadi Oke. syarat jadi Tuhan itu ya mati dulu lalu hidup. Kan gitu. Nih. Tidak seperti itu, Abang. Sebab untuk Abang. itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Supaya jadi Tuhan Oke, harus mati supaya dulu, jadi Tuhan, hidup ya. lalu mati. Mati dulu lalu hidup lagi gitu. Ya, jadi begini, Bang. Dengar dulu. Ya. Jadi Yesus itu yang firman menjadi manusia. Bang. Oke? Nah, untuk kembali kepada naturnya dia sebagai Tuhan, dia harus mati dulu. Iya, berarti syarat jadi Tuhan harus mati dulu gitu. Iya dong. Iya. Bukan mati dulu. Loh. Tuhan Kan dia itu kalau tidak mau- mati. Kan kalau Tadi harus mati katanya gimana? Jadi Mau gini. kembali ke naturnya firman harus mati dulu gitu. Begini, Bang. Jadinya. Tuhan itu, saya mau kasih tahu lagi, Bang. Tuhan itu tidak mati. Sekali lagi, ya. Yang mati Tahu. kemanusiaannya. Tahu. Loh, makanya di dalam ketika firman jadi manusia, memang benar-benar jadi manusia. Ketika dia mengalami kematian, dia kembali ke naturnya dia sebagai Tuhan. Itu maksudnya ayat itu. Ya berarti kan harus mati dulu kembali ke naturnya itu. Bukan. Kok nggak mau Harus mati mengakui dulu. ya? Malu Yang kali mati dia dulu. ya pendeta ini. Ya iya, Manusianya yang harus mati, mati Bang. dulu. Kan gitu. Iya, kemanusiaannya dia. Ya, yang firman menjadi manusia itu kan asal mula kan dia dari firman sang Tuhan Iya. itu sendiri. Jadi Lalu dia jasadnya jadi harus mati manusia. dulu kan? Oke, dia jadi manusia, maka kemanusiaan dia harus mati dulu baru dia kembali ke Ya, natur iya, dia. mati dulu sebagai dari Allah, tadi kayak sebagai ngomong. Tuhan. Makanya itu ku bilang sesuai Gimana sih? dengan pemikiranku, syarat jadi Tuhan harus mati dulu. Iya, harus mati dulu. Iya, kemanusiaannya. Gimana sih Bapak Iya, ini? mau kemanusiaannya kemanusiaannya dia. kayak mati, mau ketuhanannya kayak mati, Iya. tetap sama. Benar. Jadi kemanusiaan dia dulu mati, baru dia kembali ke naturnya dia. Lah, Begitu. iya itu udah betul. Saya betulkan syarat jadi Tuhan mati Iya. dulu masalahnya. Iya. Jadi, tetapi catatan di sini, Bang, bukan Tuhannya yang mati. Abang kan saya ikuti dari tadi, dari awal dari pagi itu abang angkat tema ini, selalu mau berkata bahwa Tuhan itu mati. Tuhan Lah. tidak mati, Bang.
Buktinya tertulis di kitab Anda ada mayat Tuhan Yesus. Dia tertulis loh Tuhan dalam Yesus. kitabnya loh. Dia masih Makanya menyangkal Anda apa yang harus tertulis tahu, dalam Tuhan kitabnya. itu gelar apa pribadi. Anda harus Aduh. paham dulu. Kalau Tuhan itu pribadi berarti Tuhan mati. Tetapi Tuhan itu adalah gelar. Supaya Anda paham di situ. Nih, kau baca. Nih. Bentar. Nih, baca. Mana? Mayat Tuhan Yesus. Berarti ya Tuhan Ya. itu bisa mati, bisa jadi mayat tuh Tuhan itu. Itu tulisannya mayat Tuhan loh. Jadi Tulisannya ya. begini, mayat Yesus yang dari kemanusiaannya Yesus, oke? Tetapi keilahiannya Tuhannya itu. Kau paham enggak? Ya. Tuhan aja bisa jadi mayat, macam mana? Yesus itu yang bergelar Tuhan, Bang. Tetapi yang matinya bukan Tuhannya. Tetapi manusianya. Itu tulisannya mayat Tuhan loh. Manusianya yang mati, Tuhannya kemana bang? Ya Tuhannya memang tetap ada. Di dalam kemanusiaan Yesus berdiam seluruh kepenuhan Allah. Oke, Anda paham itu ya? Ini ayat ada, kalau mau saya bukakan. Di dalam diri Yesus, di dalam kemanusiaan Yesus berdiam kepenuhan Allah. Jadi Yesus ini memiliki natur manusianya dan natur kealahannya. Di Makanya mana yang mati bukan datanya? Saya yang mau mati tanya bukan sama Allahnya, Bapak Bang. ini. Yang Di mati bukan mana Allahnya, ada, bukan Tuhannya. di dalam Tetapi yang Alkitab? mati adalah manusia. Iya, di mana Itu di yang dalam harus kalian Alkitab pahami. itu bahwa ada natur Allahnya, ada natur manusianya. Coba jelaskan di mana datanya. Coba. Oke, Karena kau tunggu situ, saya jawab. saya juga Kristen belum menemukan itu. Oh, bukan Kristen. Kristen saya. Saya pengikut Yesus. Kaget dia. Iya. Kaget pendeta ini. Sama-sama kita Kristen, kita memperdalam iman kekristenan kita. Nah, coba keluarkan datanya di mana. Bentar. Kusiapkan pulpen untuk menulis. Nah, nih. Oke, bentar ya, Bang. Jadi karena wasit dulu saya sebentar ya kawan-kawan. Jadi wasit boleh, dulu boleh, saya. Pak Ustadz. Pak Ustadz wasit biar kami memperdalam iman kekristenan ini. Karena saya belum mendapatkan data ini. Mantap ini, seru ini. Bentar, Bang, guys. sabar. Seru. Tepuk tangan dulu Oke, guys. tepuk abangku, tangan. kita sabar. Karena di dalam mimbar, Pak Pendeta seenaknya bicara. Tidak pernah dikasih data kalau begini. Nah, mungkin si Bapak punya kali data ini. Ya. Bentar, Bang. Ini saya punya ini lalot ini, agak lalot ya. Minta maaf ya sedikit Bukan ya, lalot, sedikit lelet. menunggu. Iya, sabar penonton pasti. Iya. Lelet ininya komputernya seperti otak pemiliknya. Bentar ya. Ya, jangan lupa bantu di like, comment, subscribe, dan di share ya channel pengamat kawan-kawan, debat mulai. apologet Islam ini ya. Ya, mulai. Ayo, digas. Bentar. Mana. Kita tunggu. Bentar, Bang. Nah, sekarang Abang buka kitab ya. Buka Kolose 2 ayat 9. Oke. Kolose 2:9. Yuk. Digaspol. Like, Oke, comment, saya baca subscribe, ya dan kitab share, Kolose 2 ayat 9. Ya. Ah, Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan Allah. Di dalam Yesus secara jasmania berdiam seluruh kepenuhan Allah. Jadi itulah alasan Yesus itu memiliki ini natur dipelintir sama manusianya dia. Dia itu sepenuhnya, besar, natur dia itu kealahan ya. sepenuhnya. Nah, gitu, Bang. Itu di dalam Jadi Allah kalau Abang kepenuhan. berkeras bahwa Tuhan mati, itu cuma karena Abang sendiri saja yang memframing. Tetapi kami sebodoh-bodohnya kami, Bang, Kok memframing? anak kecil pun, Itu kalau Anda tertulis tanya dalam apakah Tuhan kitabnya mati, loh. nggak mungkin Tuhan mati, Bang. Itu tertulis loh. Gitu. Jadi Gimana sih Yesus dia menyangkal kitabnya secara sendiri, manusia teman-teman di Yesusnya, sini ya. Tetapi secara gelar dia Tuhan. Musuh Gitu. dia Bibelnya Jadi sendiri. gelar itu, Yesus kan pernah berkata, tidak ada hanya ada satu Tuhan. Yesus pun sendiri pernah berkata, hanya ada satu Tuhan, yaitu Allah. Jadi Yesus mau menggambarkan bahwa tidak ada dua Tuhan.
Tidak ada 3 Tuhan, tidak ada 4 Ya Tuhan. berarti Yesus bukan Yang Tuhan. ada hanya 1 Tuhan. Jadi kita harus bisa bedakan ketika disebut Tuhan Yesus. Jangan kita meninggalkan salah satunya. Jadi kita pakai manusianya, lalu Tuhan kita tanggalkan. Atau kita pakai Tuhan, lalu manusia kita tanggalkan. Nggak bisa. Jadi Yesus itu hanya bergelar Tuhan, bukan pribadi. Jadi Tuhan itu bukan pribadi. Kalau Yesus adalah pribadi. Tetapi Tuhan atau Allah itu adalah entitas atau keilahiannya. Itu maksudnya, Bang. Jadi tidak bisa dipisahkan. Nah, gitu. Makanya kita Kristen. Kita Kristen Ya, makanya kenapa? Kristen, Mengakui Bapa, pemahaman Putra dan Roh Kristen Kudus kayak gitu. memiliki Harus ada satu 3. entitas, yaitu entitas Allah itu sendiri. Jadi di dalam 3 pribadi ini berdiam satu keilahian, yaitu Allah itu sendiri. Sekarang pertanyaannya, Allah itu siapa? Allah itu roh. Allah itu ilahi. Nah gitu. Jadi Allah bukan pribadi. Atau Tuhan bukan pribadi. Allah itu Salah. roh. Allah itu bukan manusia, betul? Iya, mana mungkin Allah manusia. Lalu Allah kenapa itu- kau bilang Yesus Allah? Ah ini pendeta apa pendoti ini? Nah, saya bantah. Kau ini aja kau katanya pendeta. Pendeta ngomongnya begini. Kau bukan Saya pendeta. bantah perkataanmu gantian. Kamu sudah Kamu 3 itu menit. pendoti bukan pendeta. Iya, Gantian saya ngomong lah, bantah gantian perkataanmu. ngomong. Gantian kita bicara. Nanti Iya. kamu yang bicara di sini ya. Oke, Nak, murid saya ini siapa namanya nih? Murid saya. Iya, jadi saya murid nih Pak Ustaz karena dia penumpang ya. Jadi saya sebentar, santai. Ini ngomong terus nih Pak Pendeta ini gimana sih? Aduh. Jadi Masih jauh di awan-awan. iya, nanti kau bantah perkataanku. Saya kasih cukup 2 data saja sama kamu. Sudah cukup untuk membantah perkataanmu ya. Silakan, silakan. kita buka Yohanes 2 ayat 7, dikatakan di sana, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang Cia. tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Ya, antikristus Bagi artinya yang tidak percaya Yesus si Bapa manusia, ya, termasuk di dalam antikristus itu. Mengerti? Saya bantah Jadi ketuhanan Yesus. yang menolak Yesus manusia adalah antikristus, begitu? Ya, itu kan saya baca datanya. Apakah tadi saya tolak Yesus manusia? Sebentar, ini giliranku, Anda sabar ya. Gantian lah ngomongnya. Bahkan Yesus sendiri mengatakan, siapa yang menuhankan Yesus, dia tidak mengenal. Di mana datanya Pak Pendeta? Matius 7 ayat 21 sampai 23. Kita bahas. Bu, kenapa Anda ketawa? Aneh ya, dikasih data malah pendeta kok ketawa-ketawa. begini modelnya. Dia pengennya ini Saya menyampaikan firman Tuhan Yesus yang ini disampaikan benar-benar Yesus. Tuhan gitu. Mana? Jangan ada Matius flash. 7 ayat berapa? Ayo. Ayat 21. Kenapa Anda takut? Ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan Yang berseru berseru kepadaku, kepadaku, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat demi namamu dan bermujizat, mengusir setan mengusir demi setan, namamu menyembuhkan orang sakit. dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Apa kata Yesus? Nyahlah kalian. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyalah daripadaku kamu sekalian. Pembuat kejahatan. Dor. Jeder. Jadi artinya Anda walaupun sudah mengusir setan di dalam nama Yesus dan menuhankan Yesus, Akan diusir. Yesus tidak mengenal engkau. Nyahlah kalian. Ya,
Karena Yesus itu adalah manusia, dan ketika dia meminta kita berdoa kepada Bapa yang di surga, Garuk-garuk dia, garuk-garuk bukan kepada guys. Yesus. Garuk-garuk. Yesus itu hanya utusan Allah. Yohanes 17 ayat 3. Dede. Kau bantah itu, silakan. Giliranmu sekarang, sudah 3 menit. Satu-satu, iya. Oke, pendeta. Jadi, tadi Anda katakan Yesus pun sendiri mengaku bahwa dia bukan Tuhan. Ya, iya. Betul. Di mana? Di mana dia mengaku dia bukan Tuhan? Di Itu mana? barusan dibacain. Itu tadi Matius 7:21 dia mengatakan siapa yang menuhankan dia bahkan mengusir setan di dalam nama Yesus, dia tidak mengenal. Berarti Yesus bukan Tuhan, begitu? Ya emang bukan Tuhan, dia Tadi utusan. saya baca, Anda kemana Coba aja? buka Yohanes 8 pasal 16. Udah Dia dibilang ngaku apa utusan loh. dari tadi oleh Pak Dehe itu? Aduh, benar-benar jangan maksain Tadi dong. itu Jangan tadi memaksakan bilang, kehendak sendiri. Saya loh. buktikan bahwa Yesus sendiri yang Bibalnya mengaku sendiri dia bukan dibantah Tuhan. sama dia. Iya, Matius Dia lupa. 7:21 sampai Dia baru 23. habis ngomong, dia sendiri lupa. Dia baru habis ngomong, dia sendiri lupa. Wah, sampai kayak gitu suaranya Kamu yang melengking. lupa, bukan saya. Marah nih. Matius 7:21-23, silakan kamu baca lagi. Oke, kita lewat itu ya. Itu pertanyaanmu. Jadi ini berbicara, Abang. Dengar baik-baik pendeta Pandoti. Dengar Pandoti. baik-baik ya. Jadi Yesus berbicara tahun ini mengenai Yesus mengkritisi pengajaran-pengajaran sesat yang memakai namanya. Pengajar-pengajar sesat ini, Yesus berkata, siapa kamu? Aku tidak mengenal kamu. Kok kamu ini bukan ditujukan kepada orang Kristen, tetapi ini ditujukan kepada penyesat seperti kau. Baca Begitu. ayat 21-nya yang menuhankan Yesus. Aku dia tidak mengenal engkau. Siapa kamu? Kan di situ sang pembuat kejahatan. Ini Yesus sedang mengkritisi kepada penyesat-penyesat. Begitu. Ya penyesat itu yang menuhankan dia, bernubuat atas nama dia, menyembuhkan orang sakit Jadi atas nama mereka dia. mengajarkan Gimana sih? ajaran-ajaran Kalian sesat. tuh penyesatnya. Ya, Baca. bukan Kenapa setiap kamu takut orang. baca? Dengar baik-baik. Yesus berkata, bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Artinya penyesat-penyesat ini Yesus kenal mereka. Mereka Baca berupaya terus. Itu buktinya untuk menghalang-halangi tertulis tidak kenal, tapi pelayanan kenal Yesus. gimana sih? Sehingga mereka muncul bikin dengan kitab sendiri nih, pengajaran-pengajaran pendeta baru. nih. Makanya Yesus berkata kepada penyesat-penyesat ini, aku tidak mengenal engkau, enyalah engkau sang pembuat kejahatan. Kami Baca pengikut. terus dulu, Bang. Abang, Baca terus. coba Jangan Anda pikirkan menuhankan secara Yesus. logis. Coba diam dulu kau. Masa saya bicara kau bicara? Enggak, jangan baca. Dia menyangkal kitabnya sendiri loh. Teruskan Aneh bacanya. ini. Teruskan. Iya, Teruskan bacanya. abang, coba dengar baik-baik. Abang ini harus bisa membedakan, ya, mana pernyataan Yesus yang ditujukan kepada orang Kristen, atau mana tujuan Yesus yang ditujukan kepada orang-orang penyesat. Ini Yesus mengkritisi pengajar-pengajar sesat. Itu yang menuhankan Makanya dia, Yesus bilang, bernubuat atas nama tidak Yesus. semua orang berseru-seru Tuhan ya akan masuk ke dalam kerajaan surga. kitabnya sendiri dibantah, Artinya guys. penyesat-penyesat ini sudah menjadi catatan bagi Yesus bahwa mereka Harus direvisi tidak lagi nih kayaknya akan di Bible masuk ini. ke dalam kerajaan surga. Anda mau ketawa dengan kebetulanmu. Lu yang botol, itu blow on. Doktrinnya ini Pak Dehe. Aduh, benar-benar parah ini pendeta kayak gini. Pendeta dari mana kau? Pendeta Pandoti kau, bukan pendeta. Bagaimana Saya ayat Alkitab kok kau anti perpuluhan. Jangan alihkan perhatian dulu. Kita selesaikan Baca dulu. dua-duanya, Bang, ya. Kita baca pelan-pelan. Selesaikan dulu tuh mengenai 3 menit pengajaran dirimu. sesat tadi. Sudah 3 menit dirimu. Logika. Ganti aja. Tidak mungkin orang Gini aja, Kristen. Pak Dehe, Pak Leon, bentar. Saya kan host, saya kasih adil aja gini ya. Saya kasih waktu 3 menit, mau nggak? Satu orang Boleh. Iya. ngomong. Boleh. Saya cukup 1 menit, Pak Ustaz. Udah cukup. Jangan banyak-banyak. Kasihan dia nanti nggak punya data dia. Ya udah, Pak Dehe duluan. Oh, silakan Pak Dehe. Nah, begini Pak Leon, dengarkan baik-baik. Nanti kau tanya lagi mana datanya. Matius 7:22, Yesus mengatakan, pada hari terakhir banyak orang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu?
dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pertanyaannya cukup sederhana. Siapa yang menuhankan Yesus? Kristen. Siapa yang mengusir setan dalam nama Yesus? Kristen. Itu Adalah- pertanyaannya. Bentar dulu juga boleh ngomong. Anda belum ngomong, nanti waktunya ada. Yang menuhankan Yesus Palio. Yang mengusir setan di dalam nama Yesus Palio. Apa jawaban Yesus? Pada waktu itulah aku akan berterus terang Palio kepadamu. Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, begitu Palion yang menuhankan Yesus, Yesus tidak mengenal. Bahkan dia mengatakan, enyahlah daripadaku. Pergilah daripadaku Palion, karena engkau adalah pembuat kejahatan. Jelas? Jedar. Haleluya. Jadi nggak pintar-pintar Palio ini ya. Jadi karena Padahal saya masih waktunya di atas kepala Anda ya, Padahal ya, waktunya. Nah, karena saya ada waktu 1 menit lagi, ku kasih kau dalil satu lagi Palion, biar pintar. Yohanes 1:18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Ya, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang mengatakannya. Artinya terbantahkan ketuhanan Yesus dengan data-data yang saya bawa ini. Mantap. Begitu Palio. Tepuk tangan Silakan. teman-teman. Silakan. Oke, terima kasih, tepuk tangan dulu, host. Itu udah tepuk tangan dong. Gimana sih? Iya. Nah, itulah teman-teman ya. Jadi terbukti di sini ya, mana yang benar dan mana yang salah. Buktinya ini kayak gini. Ayat Bibelnya sendiri dibantah sama dia ya. Di situ kan udah tertulis ya. Yang bermujizat atas nama Yesus, yang menuhankan Yesus, menyembuhkan orang sakit atas nama Yesus, mengusir setan atas nama Yesus. Kata Yesus akan diusir. Nyahlah kalian. Kalian semuanya adalah pembuat kejahatan. Tapi si Pak Pendeta ini menyangkal. Itu bukan untuk orang Kristen, tapi orang yang di luar Kristen, pengajar-pengajar sesat. Loh, di situ tertulisnya siapa? Yang menuhankan Yesus, mengusir setan atas nama Yesus, agamanya apa? Agamanya apa? Coba jawab. Teman-teman yang di bawah bisa jawab, komen ya, bantu saya ya komen. Agamanya apa yang menuhankan Yesus, yang bermujizat atas nama Yesus, agamanya apa? Kristen dong di situ dong. Gak mungkin orang Buddha, orang Hindu, orang Islam ya bernubuat, bermujizat, menyembuhkan orang sakit atas nama Yesus, gak mungkin. Pasti atas nama Hindu, Tuhannya Hindu. Kalau Islam atas nama Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ingin mengobati, gak mungkin mengatasnamakan Yesus, gak mungkin ya. Pakai dong. Ininya dibuka ya. Itu ayat itu tertulisnya seperti itu. Jangan lagi disangkal. Nah, dia tadi dia bilang tadi di mana Yesus mengaku dia bukan Tuhan. Yohanes 8 pasal 16. Jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri, aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dia yang mengutus aku itu siapa? Tuhan. Bapa. Kalau kata mereka Bapa. Yesus hanyalah utusan. Yesus mengaku utusan loh. Banyak lagi ayat yang menyatakan kalau Yesus mengaku utusan. Banyak sekali. Yesus tidak pernah sekalipun di Bible dia mengaku sebagai Tuhan. Gak pernah. Gak ada tertulis secara eksplisit, secara nyata Yesus menyatakan diri dia adalah Tuhan. Gak ada. Semuanya utusan, hamba Allah utusan. Semuanya. Kenapa kalian ini masih kekeh bersikeras menuhankan Yesus? Gitu ya teman-teman ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dibantu like, comment, subscribe dan di share ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan.